Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di bengkel Babak Servis. Alhamdulillah nih, sahur-sahur masih ada yang nyangkut rezeki tuh si bapak ini dan anak-anaknya si cantik-cantik nih. Oke, teman-teman. TV, maaf Pak, bawa ke atas TV-nya Pak. Alhamdulillah, yang namanya rezeki nggak ngurus beduk petang. Ada aja rezekinya. Tadi barusan Bang, jam 12 tadi orang buat TV. Orang kata saya, Bang, ini TV mau diservis apa mesin garong? Ketawa ya dia Bang. Astagfirullah. Ketawa ya dia. Baru tadi jam 12. Abang saya bukannya habis maghrib Bang, kalau bulan Ramadan. Dasar rezeki Bang ya. Nggak ngurus jam berapa juga. Suara ada ya? Oke, teman-teman. Nih dengan kerusakan seperti ada gersek. Wow. Nih gambar seperti ini, Kita lihat juga yang lainnya. Ini kemungkinan area RGB-nya bermasalah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bantai aja. Modif juga oke. Ini hasil modifikasi. Ini ada kabel di atas nih bekas servisan. Komputer kayaknya dia. Iya, emang nih TV revolusi Pak. Oke, lanjut nih. Pertama yang kita ukur itu adalah beban B+. Beban B+ berapa volt. Nanti setelah beban B+ kita cek tegangan videonya. Kita cek tegangan video di mana beban B+ nih, beban B+ ada di elko 160. Bentar, maaf. Oke, semoga kelihatan teman-teman ya. Beban B+ nih ada di elko 160 volt di dia. Langsung lari ke kaki playback, kita cek dulu beban B+-nya. Apakah pas 110 karena kenapa? Dia untuk menyuplai playback jadi sama seperti darah manusia 110. Kalau misalnya dia kurang, dia akan kunang-kunang. Kalau misalnya dia rendah, kalau misalnya dia tinggi mungkin akan stroke. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, cek beban B+ nya. Maaf Pak. Semoga beban B+ nya drop. Jadi ketahuan kita harus mencari beban B+. Oke, teman-teman tolong diperhatikan avometernya. Nih beban B+. Oke, 113 normal banget. 113 tapi ada suara mengkeriut di Api. Ah, Itu. iya. Bocor itu. Ada kebocoran di playback. Ada kebocoran di Di playback kabel teman-teman. itu yang bocor itu. Nih. Ada kebocoran di playback teman-teman. Ntar kita lihat lagi. Oke, dia ada mengalami kebocoran teman-teman di playback sini. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat, ini ada berseberangan antara strum playback. Jadi kita pakai cara yang kemarin, kita cari tahu bocornya di mana. Sama seperti cara yang kemarin teman-teman. Semoga teman-teman bisa melihat. Lanjut teman-teman, kita lihat kebocorannya ada di mana. Nih satu kita taruh di ground, ini dia. Ini teman-teman. Dan satu lagi kita untuk menganalisa di mana kebocorannya. Oke, ini dia teman-teman, kelihatan banget. Nih bisa dilihat teman-teman ya. Nih tuh api segitu panjangnya teman-teman. Jadi itu caranya untuk kita mengecek beban playback. Mengecek kebocoran pada playback. Itulah caranya seperti itu. Oke, maaf saya lupa nandain tadi di mana bocornya. Saya tes lagi. Lupa saya.
Oke, ada di bawah banget, ada di badan. Jadi kenapa tadi gambar bisa seperti itu? Tadi antara G2 dan strum playback itu tadi nyatu. Jadi mungkin setelah ini ada kelanjutannya, mungkin setelah ini, tapi kita doakan aja semoga langsung beres aja. Saya mau ganti atasnya dulu nih, karena kenapa udah kaku banget, udah nggak layak. Bentar, kita ganti dulu atasnya nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita lihat lagi area yang bocornya, karena ini udah saya bersihkan. Oke, ini dia di sekujur ini, nih di sekujur ini yang bocor, jadi kita tambal aja nih di bagian dianya nih yang bocor di bagian dia, kita tambal aja. Jadi nggak ada gambar tadi, bisa juga disebabkan nih karena dia bentrok sama G2 ini masuk ke dalam pori G2. Oke teman-teman, kita diamkan untuk beberapa saat supaya benar-benar kering, dan kita pastikan bahwa ini nggak ada pori. Aduh. Oke teman-teman, kita tes lagi. Kita apa? Oke, lumayan adem. Kita tes lagi di mana yang adanya. Oke, aman. Oke, aman. Sekarang kita jajal lihat penampakan pada gambar. Oke, gambar nggak mau. Oke, gambar terkena garis buku begini. Ini berarti transistor horizontalnya pun dikena. Karena kenapa? Tadi strum sampai lewat seperti itu. Berarti ini berefek pada atas, berefek pada sebuah transistor. Tadi karena nyambung ke G2. Sekarang kita cek G2-nya. Kita cek bagian RGB-nya, teman-teman. Ini berefek pada dia nih. Nih, ngefek pada ini. Konslet nih Pak, jadi kena ke atas nih. Tegangan tinggi yang tadi. Oke, kita cek bagian RGB-nya. Semoga aja tabungnya nggak kena. Nih teman-teman, silahkan dilihat. Kelihatan teman-teman ya. Kita lihat bagian. Oke, 178. Oke, 178. Dulu bentar. Oke, 178 nih berarti positif nih. Transistor RGB mengalami kerusakan, jadi kita harus ganti satu paket transistor RGB. Karena kenapa? Ini tegangan 178 semua. Tegangannya amat tinggi. Ini transistor RGB-nya nih kena, teman-teman. Nih, tolong diperhatikan nih. Kita ganti ketiga transistor ini, karena kenapa tadi bisa kena nih? Karena G2 ini tadi terkena tegangan playback. Sungguh sayangkan.
Kita cek lagi tegangan RGB-nya, teman-teman. Nih, tolong dilihat. Nih, di kaki tengah dia aja. Wow. Waduh. Waduh. Masya Allah. Tiga. Kayaknya ditinggal Pak ini Pak. Ini kasus lumayan nih. Oke teman-teman. Ini masih belum bisa karena kenapa? Sepertinya kita mengalami kesulitan yang luar biasa nih. Ini tegangan loncat naik ke atas. Sekarang kita cek pada masing-masing tiap tegangan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi ini permasalahan lumayan wow. Karena kenapa? Lumayan wow. Jadi ini kasus yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini menjadi sebuah komplikasi. Awalnya ini bocor, menyambar pada ini kabel G2 dan ini langsung tersambar ke sini. Yang mudah-mudahan IC kromanya nggak kena, karena kenapa dia langsung balik ke bawah. Ini jadi saya udah mengganti 3 buah transistor. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya lumayan berbahaya seperti ini. Nih teman-teman, hasilnya saya kasih lihat dulu. Bentar. Ini saya gedein dulu skrinnya. Tuh seperti itu teman-teman tuh. Ya? Ketemu? Enggak ketemu. Nih, tuh. Nih seperti ini teman-teman. Jadi kita acak-acak lagi area RGB-nya teman-teman. Area RGB-nya kita acak-acak. Kocok. Nih kasus yang lumayan. Iya sayang. Subuh. Kasus yang lumayan teman-teman. Jadi usahakan mata jangan berkedip, karena ini lumayan penting buat teman-teman. Jadi yang tadi saya bilang, sekarang kita ukur pada rangkaian RGB metrik ini tuh teman-teman tuh sampai pada pecah tuh teman-teman tuh, pada pecah semuanya. Jadi mau nggak mau nih 3 buah kita ganti dulu. Setelah kita ganti kita cek bagian diodanya, kita cek. Ini sama seperti kena sambaran petir teman-teman. Kita buka dulu ketiganya nih, 3 kapasitor kecil ini. Pada hancur semua. Oi kawan, Ya, udah sahur belum? udah yoi udah. Ah puasa kagak lu. Woi punya korek. Oke dilanjut teman-teman. Jadi seperti ini. Nih saya udah sordel ulang. Dan sekarang kita tadi RR ini udah RR kapasitor kecil ini udah saya cabut. Sekarang kita cari, kita cek di mana lagi yang bermasalah teman-teman. Kenapa saya sortir ulang supaya lebih enak. Bentar. Nih teman-teman, sekarang kita cek lagi.
Oke teman-teman, sekarang pada saat final tadi memori seperti biasa, memori kehabisan terus. Untungnya saya ngeliat. Jadi teman-teman, awal kerusakan kita ulas lagi. Awal kerusakan nih dari kebocoran pada ini nih, pada apa namanya, pada karet, pada ini playback, dia tersambar ke sini, ke area G2 yang mengakibatkan nih 1 2 3 yang mengakibatkan transistor ini jebol, dan saya udah ganti tapi hasil masih sama. Dan setelah saya analisa lagi nih, ternyata nih yang seperti biji pete ini pada pecah. Karena kenapa kok dia bisa pecah? Karena dari kabel G2 ini mengalir strum playback dan dia langsung balik ke sini, langsung pada pecah. Ini saya sordelin ulang dan sekarang pada tahap final, tahap pengetesan teman-teman, tahap pengetesan nih. Jadi rangkaian RGB itu bekerja seperti ini teman-teman, seperti ini. Tolong diperhatikan karena ini poin pentingnya. Dia masuk tegangan 180, kisaran 180, kurang dikit ya wajar. Jadi apabila di final ini dia itu harus kurang dari 180. Kenapa kok harus kurang dari 180? Karena dia terfilter lagi oleh transistor ini yang terhubung langsung ke kromak bawah, strum 2 volt. Jadi apabila di sini seandainya pun di sini 180 dan di sini 180, berarti itu transistor belum bekerja. Jadi kalau dia udah bekerja, sebenarnya cukup sederhana. Apabila teman-teman ini poin-poin di sini kejauhan untuk mengukurnya, di atas pun sama, di seberang dari transistor ini nih, resistor 3 gandeng ini sama. Jadi cukup antara di sini dan di sini kita ukurnya. Apabila ada perbedaan berarti transistor bekerja. Apabila nggak ada perbedaan sama sekali berarti transistor belum bekerja. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami. Itulah rangkaian RGB metrik. Ini saya ganti juga. Kenapa saya ganti? Karena menurut saya, ya nggak pakai menurut sih, sekalian karena berhubung saya ada spare part, saya ganti aja nih. Oke teman-teman, sekarang kita cek, kita colokan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih, perhatikan pada voltmeter ini. Perhatikan ini karena ada arus dari playback. Oke, kita lihat nih. Oke, 176, 175, seharusnya 180. Mungkin dia kurang karena kapasitornya kurang, nggak ada kapasitor yang kurang. Jadi kalau segini sih nggak apa-apa. Sekarang kita lihat atasnya nih. Kita lihat atasnya. Oke, 98, cakep. Nih, kita lihat. Oke, 121, 119, cakep, bekerja. Dan satu lagi. Oke, ini cakep, berarti ini udah bekerja. Sekarang kita langsung pasang aja teman-teman. Semoga hasilnya memuaskan teman-teman. Oke, kalau buat teman-teman yang masih takut sama setrum, dicabut aja. Tapi kalau saya karena berhubung udah biasa, bukan masalah nggak takut, karena berhubung saya sudah biasa, jadi udah tahu tata letaknya di mana yang akan mengeluarkan setrum. Oke, ntar saya pasang antena. Dulu. Sekarang kita pada tahap pengecekan, pengetesan. Kita lihat gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, bentar saya cabut casannya. Oke teman-teman, tuh teman-teman, alhamdulillah hasilnya memuaskan teman-teman. Ini tinggal kita atur aja skren-skrennya. Tuh teman-teman, nanti kita atur aja warna-warnanya. Jadi seperti itu teman-teman. Tuh cara kerja RGB metrik seperti itu. Alhamdulillah kasus yang komplikasi ini bisa kita selesaikan. Dan alhamdulillah ini saya selesaikan, ini kurang lebih dari setengah jam. Karena kenapa, tadi saya udah perjanjian kalau setengah jam lebih, bapak boleh pulang. Karena berhubung tadi saya tinggal juga makan sahur. Tuh si bapaknya udah pulang dan ini dikit lagi imsak. Jadi cukup demikian teman-teman. Kasus kali ini untungnya nggak lari ke IC chroma. Oke,
Buat yang belum subscribe channel Babak Servis, silahkan subscribe. Karena kenapa? Di sini ulasan-ulasan tentang perbaikan televisi baik dari CRT dan baik dari TV LED akan saya sajikan untuk teman-teman yang baru pemula dalam perbaikan. Oke, selebihnya saya mohon maaf apabila ada yang di request atau apa, silahkan taruh di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.